Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita semua dan melindungi kita dari segala hal-hal yang akan mengganggu aktivitas kita atau menimpa kita dalam agama dan dunia kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, di hari yang mulia ini, Rasul kita SAW sangat menganjurkan untuk banyak mengungkapkan salawat kepada beliau. Semoga kita dengan mengucapkan salawat tersebut, kita salah satu penyebab atau salah satu sebab yang akan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah masih mengenal sekilas dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat di masa pemerintahan Al-Qadir Billah, salah satu khalifah Bani Abbasiyah yang hidup pada akhir dari abad keempat Hijriah, ya. Yang mana di masa pemerintahan beliau yang cukup panjang tersebut banyak sekali ulama-ulama besar yang wafat, yang meninggalkan warisan ilmu yang cukup besar bagi umat, terutama hal perkara yang berkenaan dengan akidah. Maka dalam pembahasan kita yang berlalu, kita sering membahas ataupun membahas sekilas tentang biografi para ulama kita, terutama yang memiliki karangan dan karya yang berkenaan dengan akidah salaf dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita sampai kepada umat karena ada sebagian yang menganggap bahwa akidah yang dipegang oleh para salafus soleh ataupun akidah yang mereka pegang adalah kebanyakan adalah berakidah ahlul kalam. Maka ini suatu kekeliruan jika kita mencoba bagaimana melihat peninggalan warisan ilmu dalam karya-karya para ulama. Kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan akidatus salaf, akidah para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Memang di awal abad atau di akhir abad keempat, akhir abad keempat mulai muncul kelompok-kelompok ahlul kalam yang menyebarkan syubhat-syubhatnya di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai hari ini mereka menganggap bahwa ahlul kalam adalah merupakan mayoritas dari akidah akidah ahlul kalam adalah mayoritas dari kalangan para ulama umat. Maka ini perlu kita jawab dan membuktikan bahwa betapa banyaknya ulama-ulama sunnah memiliki karya-karya akidah yang diwariskan kepada umat agar mereka berpegang teguh dengan akidah para salafus saleh, yaitu para sahabat tabi'in dan para atba' tabi'in serta ulama-ulama yang mengikuti mereka. Salah satunya adalah yang dikenal dengan seorang ulama dari madhab Malikiyah. Nah, kita dalam pelajaran kita yang berlalu sudah banyak kita menjelaskan berbagai ulama-ulama yang kita terjemahkan, yang kita jelaskan biografinya dari berbagai lintasan madhab, baik Malikiyah, baik Hanafiyah atau Malikiyah maupun Syafi'iyah maupun dari Hanabilah. Maka kita lihat ketika kita menjelaskan akidah mereka, walaupun mereka secara metode ijtihad mereka berafiliasi dengan mazhab tertentu dari mazhab ulama yang terkenal tersebut, namun mereka dalam keyakinan dan akidah mereka tidak ada memiliki perbedaan. Nah, ini yang suatu kesimpulan yang perlu kita ambil. Maka dari situlah kita perlu mengenal kepada umat siapakah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah memiliki karya-karya yang menjelaskan tentang akidah para salafus saleh di dalam kitab-kitab mereka. Maka riwayat-riwayat mereka bawakan dalam kitab-kitab mereka seperti yang telah kita jelaskan dalam kitab Daruqutni maupun kitab Ibnu Khuzaimah dan beberapa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita bahas sekilas tentang biografi mereka. Dalam masa kekuasaan Al-Qadir Billah telah kita bahas di antaranya Daruqutni, Imam Daruqutni, kemudian ini kalangan dari para ulama Syafi'iyah, kemudian Ibnu Syahin, kemudian adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, beliau dari kalangan ulama Malikiyah. Nanti setelah itu insyaallah akan dibahas tentang Ibnu Battah Al-Hambali dari kalangan Hanabilah, kemudian Al-Khattabi dari kalangan ulama Syafi'iyah, kemudian Ibnu Mandah
Ya, beliau juga dari kalangan ulama Syafi'iyah. Maka insyaallah berapa episode yang akan datang masih tersisa, kita akan membahas ada 4 orang ulama lagi yang akan kita bahas yang wafat di masa pemerintahan Al-Qadir Billah, ya, kekuasaan salah satu di masa pemerintahan Al-Qadir Billah, yaitu salah satu khalifah Bani Abbasiyah, ya, yang itu dikenal dengan Abul Abbas Ahmad bin Ishaq Ibnul Muqtadir. Taib. Maka dari itu kita perlu menjelaskan kepada umat siapa ulama-ulama yang memiliki karya tersebut, bagaimana akidah mereka. Maka di antaranya adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, yang telah mewariskan sebuah kitab yang fenomenal juga, yaitu kitab beliau Ar-Risalah, di mana Ar-Risalah ini beliau buka dengan menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dianggap sebagai muqaddimah oleh para ulama, sehingga para ulama menjelaskan menamai akidah yang beliau tulis di awal kitab fikih beliau Ar-Risalah tersebut, ringkasan terhadap akidah madhab Malikiyah. Ya, di sana beliau mengupas secara hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum fikih atau fiqhul ahkam. Beliau memulai dengan satu nasihat yang sangat penting tentang akidah, karena para ulama menjelaskan diterimanya amal-amal ibadah kita ataupun fiqhul ahkam ini akan menjadi suatu ibadah bagi kita apabila kita memang memiliki keyakinan yang benar, karena keyakinan yang benar itu adalah asas fondasi dari sebuah amalan-amalan kita. Maka bila ada penyelewengan dan penyimpangan dalam keimanan kita, tentu amal-amal kita yang lain akan sia-sia untuk kita lakukan. Maka penting kiranya kita memperbaiki fiqhul i'tiqad istilahnya, dan di sisi sana ada namanya fiqhul al-ahkam, ya, fikih keyakinan dan fikih amal ibadah, fikih hukum. Baik, para ulama menyebutkan menamakan kitab beliau dalam muqaddimah pembukaan dari kitab beliau Risalah tersebut dengan muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang nanti kita akan jelaskan sekilas tentang kitab tersebut. Baik, kita akan jelaskan sekilas tentang biografi beliau, siapa beliau, ya, bagaimana beliau menuntut ilmu, ya, bagaimana pula pandangan para ulama kepada beliau, penghargaan ulama kepada beliau. Beliau adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini nama yang masyhur, ya, dikenal di kalangan para ulama, para masyayikh, para talabul ilmi, dikenal dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Nama beliau adalah Abdullah, ya, Abu Muhammad bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Jadi beliau lahir di Al-Qayrawan, yaitu satu daerah terdapat di daerah Tunisia pada tahun 310 Hijriah atau bertepatan dengan 922 Masehi, ya, dan beliau wafat pada tahun 386 Hijriah bertepatan dengan 996 Masehi. Baik, kita akan coba mengenal beliau sekilas. Bagaimana proses beliau dalam menuntut ilmu dan ulama-ulama yang beliau jadikan tempat untuk belajar, dan juga murid-murid yang telah beliau wariskan untuk melanjutkan ilmu beliau. Ya, murid-murid yang telah beliau didik untuk melanjutkan perjuangan dakwah dan ilmu beliau. Beliau tadi kita sebutkan Abu Muhammad Abdullah, ya, Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani atau bin Abdurrahman Al-Qayrawani. Jadi, dan juga ada yang menyebutkan nama bapa beliau adalah Bilan bin Abdurrahman bin Ishaq, dan beliau digelari dengan bin Nafzah, ya, nisbah ila Nafzah. Nafzah ini berbeda, para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan adalah satu kabilah dari kabilah Afrika, satu kabilah yang ada di Afrika, karena kan Tunisia dan Maroko dan Aljazair, Algeria itu bagian dari daerah Afrika, ya, benua Afrika. Salah satu kabilah yang disebut dengan Nabzah. Ada pula yang menyebutkan Nabzah itu adalah salah satu daerah di daerah Andalus. Itu ada yang menyebutkan demikian. Jadi ayah beliau berasal dari daerah tersebut. Dan Qut al-Mawi dalam kitab Mu'jam beliau menyebutkan, yaitu wa ilahan yunsabu, ini yaitu kabilah Afrika ini, itu Nabzah, ya. Kita lihat, ya, para ulama Islam muncul dari berbagai
apa namanya, kabilah dan ataupun bangsa ya, bukan hanya bangsa Arab saja, tapi juga banyak ulama-ulama dari luar Arab ya. Jadi baik dari ulama yang berasal dari Afrika ataupun dari Asia, punya dari ulama-ulama yang ada di Pakistan, India dan seterusnya. Taib. Ahadu a'imma ala madhab Malik, beliau sangat terkenal dengan orang yang pakar ahli dalam madhab Malikiyah, dan beliau digelar dengan Al-Malik As-Saghir atau Malik yang junior istilahnya, karena begitu dalamnya ilmu beliau, dan beliau adalah tokoh yang terkenal ya, tiada yang menandingi ilmunya di masa beliau dalam sisi pengetahuan madhab Malikiyah. Dan juga ada menyebutkan ya, nisbah An-Nabzah ini adalah Nabzawah. Nabzawah itu Madinah dari, jadi ada menyebutkan Nabzawah adalah satu Madinah. Jadi di Afrika, satu daerah lah, itu kota di daerah Afrika, jadi dekat dari Qayrawan. Ada yang menyebutkan demikian. Jadi berbeda Nabzah ini mana yang benar gitu. Dan juga dikatakan oleh seorang ahli sejarah Tunisia, Osman Al-Ka'aki ya, mengatakan bahwa itu adalah Nabzah adalah dari Andalus, berada di Andalus. Ya, dan ini yang dirujikan oleh Boklaman dalam apa namanya, daerah Islami dan apa namanya, dalam suatu tulisannya, dan juga daerah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Jadi ada 3 pendapat tentang nisbah beliau, Nabzawi kah, Nabzi kah? Ada yang mengatakan beliau nisbah kepada salah satu kabilah dari Afrika yang ada di Tunis. Ada yang menyebutkan adalah Nabzah itu adalah satu kota di daerah Tunis, ya daerah Qayrawan. Ya, tapi yang jelas nama beliau terkenal Qayrawani. Itu kota yang sangat tua yang sudah dikenal dalam sejarah Al-Qayrawani sejak zaman awal-awal Islam ya, Al-Qayrawani. Maka dikenal kalau dengan nisbah kepada tempat tersebut Al-Qayrawani. Jadi kalau nisbah ke Al-Baghdad, kepada Baghdad Al-Baghdadi. Damaskus Dimashqi ya gitu. Jadi nisbahkan kepada imma sebagai tempat asal beliau atau sebagai tempat menetap beliau. Taib. Jadi itu sedikit tentang garis keturunan. Kenapa para ulama selalu membahas ya garis keturunan kabilah asal muasal? Kenapa? Ini kalau kita lihat kenapa ya? Agar apa namanya, untuk menjelaskan ya, ini berarti bukan fiktif, itu tokoh itu bukan fiktif, itu masalahnya. Jadi dikenal, sehingga disitulah ulama mempercayai ilmunya, karena dia jelas garis keturunan, jelas di mana dia belajar, bagaimana dia perkembangan ilmu, dan juga keseharian dia tentu dipelajari para ulama. Jadi jelas para ulama-ulama kita tidak ada yang fiktif-fiktif ya, karena hari-hari ini juga mulai juga ada orang-orang yang mencoba menganggap kadang-kadang ada kisah yang sudah jelas diakui oleh para sejarawan ya, seperti umpamanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ada orang berusaha menjadikan ini adalah tokoh fiktif gitu semacam. Taib. Mauliduhu, dan beliau lahir adalah di daerah Qayrawan, yaitu tahun 310 tadi kita sebutkan, bertepatan dengan 922 Masehi, yaitu ini pendapat kebanyakan dari para penulis sejarah ya, ada yang menyebutkan beliau lahir 316 dan 313 dan seterusnya. Dan beliau berkembang di daerah beliau sendiri, nasya'a wa tarabba wa talaqa ulumahu al-awaliyah ala kibar syuyukhiha. Jadi di daerah Qayrawan itu banyak sekali para ulama-ulama. Jadi ini juga penting mengenal para ulama itu, sehingga kita tahu di mana tempat asal muasal dia menuntut ilmu. Dari situ Allah ilmunya akan terpercaya, siapa ulama tempat dia belajar. Sering ada pertanyaan di antara kita bagi mengenal seorang dai itu adalah doa yang benar ilmunya atau tidaknya. Sering ada pertanyaan begitu. Maka sering kita jelaskan adalah melihat garis bagaimana dia menuntut ilmu, kepada siapa dia belajar. Nah, itu yang utama dulu. Tapi setelah itu juga apakah dia memang mengikuti para ulama salaf dalam memahami agama ini. Jadi ada juga orang yang kadang-kadang berguru kepada guru namun dia menyelisih gurunya dalam ilmunya. Juga ada sebagian begitu. Tapi di antara indikasi menilai seseorang itu tentang ilmunya adalah lihat siapa gurunya. Wa kana mu'addibuhu asy-Syaikh Az-Zahid Al-Abid. Jadi disebutkan gurunya ini. Siapa yang mendidik dia? Jadi kalau terlihat gurunya adalah seorang ulama yang beradab,
ulama yang berilmu, ulama yang zuhud. Nah, ini berarti dia dididik oleh gurunya tentu sesuai dengan kepribadian gurunya. Nah, dia punya guru yang hebat. Di antaranya Al-Mahruz Ibnu Khalaf At-Tunisi, ya. Dan gurunya inilah yang memiliki usul, ya, mengusulkan kepada muridnya agar dia menulis buku mengumpulkan tentang madhab Risalah itu. Madhab Maliki, berbagai pandangan madhab ulama Maliki, atau menulis tentang fiqhul ahkam dalam madhab Maliki. Dia mengusulkan kepada muridnya sendiri. Ya, maka di antara ulama menyebutkan bahwa dia adalah dipercayai ilmunya oleh seorang gurunya, maka gurunya menasihatkan, mengusulkan, meminta kepada dia untuk mengumpulkan ilmu dia atau berbagai perkara-perkara yang berkenaan dengan mazhab Maliki untuk ditulis. Nah, waqad tafaqa rahimahullah ala akabir syuyukh al-Qairawan, dan beliau belajar ilmu agama melalui ulama-ulama senior, ulama-ulama besar di daerah Qairawan tersebut. Ya, dan beliau banyak sekali mengambil ilmu, ya, baik riwayat hadis maupun ilmu berkenaan dengan istinbatul ahkam, mengambil hukum-hukum seperti hukum fikih dan lain sebagainya, ya. Dan juga tentu ketika beliau memiliki akidah yang sesuai dengan akidah salaf, tentu para ulama-ulama yang mengajar beliau adalah ulama yang memiliki akidah seperti itu. Nah, ini yang satu faedah juga menunjukkan bahwa para ulama-ulama yang beliau tempat belajar adalah memiliki akidah yang benar. Sampai beliau hatta dhahara nubughuhu, sampai kelihatan yaitu keberhasilannya, ya, muncul melihat ibaratnya tumbuh pertumbuhan ilmunya, ya, mulai nampak gitu. Wa najabatihi al-ilmiyah fi sin mubakkirah. Jadi kelihatan, ya, dari umur yang masih muda, kelihatan bagaimana kekuatan ilmunya, nampak gitu. Karena dari sejak kecil dia sudah belajar ilmu agama. Nah, ini yang juga sering kita jelaskan juga, faedah-faedah sepanjang kita melihat bagaimana biografi ulama-ulama yang istiqomah, yang mewariskan ilmu yang bermanfaat pada umat. Kita nampak dari kecil dia adalah dididik oleh keluarganya, dididik berdasarkan pendidikan ulama-ulama, belajar kepada ulama dalam usia yang sangat muda sekali gitu. Seperti yang kita jelaskan tentang Darul Qutni, ya, dalam usia kecil yang begitu bersemangat untuk belajar. Tentu ini juga pada adik-adik kita yang belajar, ya. Jangan kalian masih mengatakan, oh, untuk kecil ini usia untuk main-main, tidak ada. Ulama-ulama besar tidak ada istilahnya usia kecil ada untuk bermain-main. Jangan dipaksa dulu belajar, ya, berikan waktu bermain. Kan banyak sekali istilah-istilah orang sekarang. Oh, anak-anak kecil itu dia punya dunia sendiri, ya. Kan kadang-kadang gitu, ya. Kasihan kalau dia terlalu dibebani dengan belajar, karena subhanallah, ya, kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu tidak seperti kita sekarang, ya, butuh ada waktu main, juga ada waktu begini, ada waktu ini, ada waktu hiburan, ada waktu bersantai. Subhanallah, ini tidak ada dalam kamus para ulama kalau kita lihat. Ya, kita mengatakan harus ada waktu santai, ada waktu macam-macam lah istilahnya, kan. Waktu untuk berleha gitu, nggak ada. Nah, ini juga bila anak-anak kita tumbuh dengan waktu yang selalu dia memanfaatkan waktu, dan maka dia tidak akan terpengaruh dengan istilahnya harus ada waktu istirahat, jangan diporsi tenaga dan semacam. Karena di waktu pertumbuhan itu anak-anak itu dilatih. Kalau dia terlatih, dia memanfaatkan kerja keras, ya, bersemangat, orang yang terampil, cekatan, dari kecil sudah diajar, dia sampai besar akan selalu bertambah kemampuannya, ya. Kalau dari kecil sudah dimanjakan, sedikit-sedikit harus, jangan dipaksa, beri dulu waktu dia untuk istirahat, boleh waktu main dulu, ya, kasih dulu HP sebentar, kan begitu, ya, cara mendidik kita. Nah, akhirnya kebablasan. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kenyataan kita, kan. Kebablasan, ya, dulu waktu sebentar, lupa-lupa, katanya orang tuanya lupa ngambil HP, akhirnya anak sudah bermain HP 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ini fitnah yang ada di zaman kita. Ini juga perlu, ya, kita jangan terlalu membeo kepada teori-teori pendidikan barat, ya. Jangan terlalu membeo kepada pendidikan barat, tetapi kita lihat bagaimana para ulama kita dalam mendidik generasi-generasi yang cemerlang, ya, sehingga mereka lahir sebuah generasi yang sebagai generasi yang bertanggung jawab, yang memberikan faedah kepada umat dan bangsa dan negara mereka. Jadi kalau kita lihat tadi kita katakan para ulama-ulama yang telah kita bahas, ya, biografi mereka, kita melihat mereka dari kecil itu udah
dituntun untuk mencari ilmu, dituntun untuk berakhlak mulia, belajar kepada ulama besar ya. Maka jangan pula sebagian kita meremehkan anak kecil yang hadir dalam majelis ilmu, tapi tentu dituntun gitu ya. Dituntun, diajar baik-baik, jangan dibiarkan ribut ya, diarahkan, tentu begitu. Ya, ini juga ada efek lain yang harus perhatikan. Kadang-kadang sebagai orang tua bawa anaknya ke majelis ilmu, tapi tidak diawasi, dibiarkan keliaran, ya berlarian dan malah bikin ribut di pengajian. Ini juga demikian. Tapi anak-anak kita sebelum berangkat itu kita nasihatkan bahwa kita akan belajar di sana, tidak boleh banyak main, ya duduk, ya dipegang di samping kita. Jangan dibiarkan dia lepas dari genggaman kita atau pengawasan kita. Baik. Kemudian ya hatta anna mutarjimina lahu qad dzakaru annahu qad allafa risala sana 1927. Jadi beliau lahir umur tahun 310, umur 17 tahun, ya pada tahun 327 beliau sudah menulis kitab beliau Ar-Risalah, yang kitab yang fenomenal dalam mazhab Malikiyah itu. Jadi umur 17 tahun membeli karya seperti kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini yang berjilid-jilid ya, membahas tentang berbagai hukum dalam mazhab fikih Malikiyah. Jadi umur 17 tahun beliau sudah sebagai ulama muda lah istilahnya bahasa kita sekarang ya. Ulama yang tapi kalau dilihat kandungan kitab beliau Ar-Risalah itu bukan ulama muda ya, tapi ulama yang tua ilmunya, bahkan usianya yang muda gitu. Taib. Jadi ini kita lihat maka kita bangga dengan kehebatan para ulama kita. Karena hari-hari ini banyak orang lebih menonjolkan kehebatan orang-orang kafir gitu ya. Sehingga yang anak-anak kita lebih banyak kenal orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir daripada mengenal tokoh-tokoh Islam yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk umat ini. Ya, jarang kita mengenal bagaimana perjuangan mereka. Akhirnya rasa kagum, rasa ingin memuliakan ulama-ulama itu kurang dalam diri anak-anak kita. Sebenarnya pada hari ini ada semacam generasi yang nggak tahu bagaimana dia belajar sebelumnya. Pada hari ini kita lihat kerjanya adalah selalu memiliki mulut yang tidak sopan kepada orang lain, mencela, menghina, memaki. Bahkan yang dihina dan dimaki itu adalah ajaran Islam ya, ataupun etnis tertentu. Nah, ini menunjukkan ini kegagalan dalam pendidikan sebetulnya. Ya, sudah tidak asing ya dengan seseorang yang di Republik ini yang dikenal dengan begitu buruk akhlaknya ya, berkata dengan kata-kata yang menjijikkan terhadap umat Islam di dalam status-statusnya, baik Twitter, Facebooknya dan sebagainya macam. Ini orang betul-betul entah bagaimana dia dididik oleh orang tuanya begitu ya. Suatu kesedihan melihat generasi, dan anehnya orang-orang begini juga dibiarkan berkicau gitu, membuat keresahan di tengah masyarakat. Nah, ini suatu keanehan. Kita tidak tahu apakah dia memang sengaja untuk dijadikan sebagai pemancing kemarahan umat. Jadi kita juga perlu hati-hati ya. Memang dia mungkin sengaja untuk dididik seperti itu untuk menciptakan suasana biar mancing melihat ya, kalau ada orang yang menentang, orang yang berkata kasar tapi dia bisa ditangkap ini adalah sebagai orang radikal, mungkin begitu. Jadi memang kita harus tahu ya. Sekarang banyak sekali hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi kita tidak perlu pula terpancing dengan seseorang ini. Semoga Allah SWT menunjuki dia atau Allah membinasakan dia dan menyelamatkan muslimin daripada kesesatan, keburukan akhlaknya dan kepribadian dia. Baik, itu sedikit kita lihat bahwa pentingnya mendidik ya, generasi itu. Ya, jangan menjadi terkenal sebagai orang yang begitu bejat di dalam kata-katanya kepada umat Islam, dalam hukum Islam atau sesama anak bangsa, menghina, memaki, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sopan. Ya. Wa kana lahu anadak 17 aman, ya beliau saat menulis kitab Risalah itu umurnya 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa bukti tentang keilmuan beliau. Bil imamah, keilmuan beliau, warusuh fi madhab Malik, dan dalamnya ilmu beliau tentang pengetahuan beliau tentang madhab berkenaan dengan madhab Imam Malik. Baik, itu di antara ya, kalau kita lihat beliau ini hidup juga di tengah-tengah ulama yang cukup banyak, yang besar di masa beliau itu, seperti hidup di masa beliau Imam Tabrani ya, yang wafat pada tahun 360 Hijriah, dan juga Imam Al-Ajuri yang wafat juga 360 Hijriah. Al-Ajuri juga seorang ulama Al-Sunnah, memiliki kitab akidah yang judulnya Asy-Syariah ya.
Imam Turami, kemudian juga Al-Barbahari, ya, terkandang dalam kitab Usul Sunnah, ya, Syarh Sunnah karang Al-Barbahari, ya, Syarh Sunnah Al-Barbahari yang wafat 360 Hijriah, dan Darqutni yang telah kita bahas sebelumnya yang wafat 385 Hijriah, Ibnu Battah yang insyaallah kita akan bahas setelah beliau ini, ya, Ibnu Battah, yaitu Al-Hambali yang wafat 387 Hijriah, Ibnu Mandah yang insyaallah juga kita akan bahas juga yang wafat 395 Hijriah, dan Hakim As-Saburi, yaitu kitab yang terkenal, kitab hadis, ya, Al-Mustadrak karang Imam Hakim An-Saburi yang wafat 405 Hijriah. Jadi memang generasi-generasi beliau ada generasi yang cemerlang, ya, ulama-ulama besar, ulama-ulama terkenal, mewariskan ilmu yang luar biasa untuk umat, ya. Subhanallah. Ya, itu suatu keberkahan bagi mereka. Ya, maka kita juga perlu menciptakan di masa kita generasi-generasi yang baik, ya. Generasi-generasi yang memberikan, mewariskan untuk kebaikan bagi umat dan bangsa. Bukan generasi yang selalu membawa permasalahan, membawakan kericuhan, ya, menambah pekerjaan para penegak hukum, ya. Ini juga sebetulnya di antara bentuk kita membangun bangsa ini adalah berhenti membuat permasalahan yang membuat ricuh dan keributan dalam bangsa ini. Kalau kita memang orang-orang yang mengaku orang yang NKRI, harga mati yang selalu diteriakan oleh sebagian orang, tapi dalam kenyataan mereka selalu membuat keonaran, ya, membuat kericuhan, keresahan di tengah bangsa ini. Baik, jadi kita perlu membentuk generasi ini. Kalau bangsa ini masih tetap ingin eksis dengan bangga, membanggakan, ya, dan berkualitas tentunya. Ya, eksis tapi tidak diperhitungkan keberadaan kita di dunia, seperti dunia lain, ya, oleh negara lain juga sama dengan bohong saja. Maka untuk mendidik generasi ini hanya dengan pendidikan Islam, bukan yang lainnya. Ya, pastikan kembali kita katakan mendidik manusia berkarakter itu hanya dengan pendidik Islam, tidak dengan yang lainnya. Apapun teori yang Anda pakai tidak sesuai dengan Islam, maka itu bukan karakter yang baik yang lahir, tapi karakter-karakter yang muncul, yang kita saksikan, ya, yang ketika berbicaranya sangat hebat, ketika dalam prakteknya juga tidak terbukti, yang kadang-kadang menohok orang lain tetapi dia sendiri berbuat tindakan yang sama, ya. Ini suatu hal-hal yang kita lihat. Yakinlah, tuntunan-tuntunan yang tidak sesuai dengan Islam itu bukan karakter yang akan membangun bangsa ini, tapi itulah akibat akan semakin keroposnya pondasi mental bangsa ini. Maka mari para orang tua, jangan percaya dengan slogan-slogan daripada orang-orang yang membawa teori-teori barat untuk melumpuhkan akhlak anak kita, merusak akhlak anak kita. Ya, serahkan anak-anak kita kepada pendidikan agama. Ini adalah jalan paling selamat untuk menjaga akidah mereka, menjaga akhlak mereka, mental mereka, kepribadian mereka. Ya, kita tidak hanya sekedar mendidik manusia agar hebat dalam segi bidang teknoratnya, dalam bidang teknologinya. Karena kalau itu hanya dilakukan, binatang pun bisa kita latih, seperti monyet umpamanya bisa hebat juga, ya, menjadi topeng monyet. Binatang-binatang kadang ada yang hebat seperti anjing, dijadikan anjing pelacak semacam. Kalau hanya untuk dilatih seperti itu manusia, yaitu binatang pun bisa dilatih. Tapi yang sulit itu adalah menjadikan manusia yang berakhlak, yang beriman, yang beri kemanusiaan dalam bahasa lebih nasionalnya, ya, yang memiliki kepribadian yang tidak ngomong A di pagi kemudian bicara B di sore hari, ya. Kemudian ini yang perlu kita sekarang, karakter yang siap untuk menjadi tauladan di tengah masyarakat, ya. Kemudian syuyukh beliau adalah guru beliau, ya. Beliau mengambil ilmu dari ilmu agama dari para ulama-ulama yang sangat banyak, ya, dari ulama-ulama besar Islam, ya, baik dari ulama Qairawan sendiri maupun dari ulama di luar daerah Qairawan, ya, daerah Tunis di luar itu, ya. Di antaranya adalah seorang ulama besar di daerah Qairawan namanya Abu Fadl Abbas bin Isa Al-Mamsi, ya, Al-Mamsi, ya, yang wafat 333 Hijriah. Kemudian juga alim Afriki, ya, fi waqtihi, ulama besar di masanya di Afrika, yaitu namanya Hafiz Madhab Malik, yang ahli, ya, hafal Madhab Malik, Abul Abbas Abdullah bin Ahmad Al-Abyani At-Tunisi, yang wafat 360 Hijriah. Kemudian juga Imam Al-Hafiz Abu Maimunah Darras Ibnu Ismail Al-Jarwi Al-Fasi, yang wafat 357 Hijriah. Kemudian Imam Al-Faqih,
Imam Al-Faqih. Jadi ulama-ulama kan kalau sekarang kan ada istilahnya ya, istilah gelar-gelar yang diberikan gelar akademik ya. Sebetulnya dalam istilah-istilah ulama ahli hadis, ulama Islam sudah dahulu memiliki gelar-gelar akademik seperti itu, derajat-derajat daripada setiap keilmuan ulama itu. Ya kalau seorang disebut al-allamah, al-imam, al-faqih, al-muhaddis, al-mufassir gitu kan. Jadi kalau istilah-istilah ilmiah itu sudah dahulu ya, jangan pula dikatakan bahwa orang barat lebih dahulu dalam menyusun gelar-gelar seperti itu, tapi ulama-ulama kita lebih dahulu ya, bahkan ulama kita lebih spesifik, dia ke ahli dalam ilmu sejarah disebut al-mu'arrikh ya kan, hadis disebut al-muhaddis, tafsir al-mufassir, jika dia ahli dalam fikih al-faqih ya, kemudian al-mufti, itu kan ada tingkat-tingkatan, al-mujtahid. Dengan ini istilah-istilah yang digunakan para ulama kita ketika menggelari ulama-ulama ya, tingkatan ilmiah yang ada di masa generasi para ulama salaf. Taib. Jadi disebutkan al-imam al-hafiz. Ya, al-hafiz itu bukan hafal Al-Quran maksudnya. Al-hafiz yang banyak hafal hadis, orang yang cerdas ya, hafal Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian al-imam al-faqih ya, al-imam al-faqih Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Abhari ya, yang wafat 390 Hijriah, alladhi intahat ilaihi ri'asatu madhab Malik di Baghdad. Dia adalah ulama terakhir yang terkenal ya, menguasai madhab Maliki di daerah Baghdad. Kemudian Imam al-faqih, imam al-faqih Abu Ishaq Muhammad bin Al-Qasim ibni Sya'ban al-Misri ya, yang wafat 355 Hijriah. Kemudian ini disebut juga Syekh Fuqaha Al-Madhab Malikiyah di Mesir. Jadi ulama-ulama Maliki itu di setiap kota ada yang pakar. Ini beliau adalah pakarnya madhab Maliki di daerah Mesir, yang sebelumnya ada pakar madhab Maliki di daerah Baghdad ya. Kemudian Al-Faqih Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Ibn Al-Jahm Al-Marwazi ya. Wahwa Imam Jalil, ini wafat 329 Hijriah. Ya, Imam Jalil lahu iddatu mu'allafat fi madhab Maliki, memiliki banyak karya dalam madhab Maliki. Ya, belum belajar langsung ke Qadhi Ismail Ibn Ishaq Al-Baghdadi dan juga Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Abdullah Muhammad bin Hanbal anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu guru-gurunya, ya. Kita lihat guru-guru beliau adalah ulama-ulama yang sudah luar biasa ilmunya, diakui ya. Dan juga sedikit kini perlu jelaskan, menyebutkan seulama itu pakar atau tidak pakarnya bukan media massa ya. Sekarang media massa kalau kita lihat ya, dikatakan sepulan pakar ini, pakar ini. Itu mulut dari siapa? Mulut datang daripada seorang kemudian orang awam mengikuti, kemudian dikenal dia sebagai orang pakar. Padahal dia tidak punya kepakaran dalam bidang itu, tapi gelar itu diberikan oleh para media massa. Nah, ini kadang-kadang juga perlu. Jadi kalau gelar karena ulama dulu bukan media massa yang beli gelar, tapi adalah memang ulama-ulama yang fakar, ulama yang memiliki ilmu. Mereka yang berhak memiliki derajat-derajat tersebut. Jadi kalau sekarang enggak, murid mengasih gelar gurunya. Ustazi al-faqih al-muhaddits, ini gitu kan. Tapi kalau selevel ya, pamannya kalau zaman kita ya, hidup pamannya Syekh Albani menamakan Syekh bin Baz al-faqih muhaddits. Nah, itu betul itu. Ya, jadi penggelaran itu datang dari orang yang betul ilmunya senior dan dipercaya. Ya, memberikan itu bukan sekedar omongan gitu kan gitu. Ataupun ulama-ulama yang memang telah meneliti, melihat karya-karya mereka seperti Az-Zahabi. Ya, beliau dalam kitab beliau Syiar Al-Mala itu memberikan gelar-gelar pada ulama-ulama yang beliau melihat data-data tentang keilmuan beliau, ya, pujian-pujian ulama yang semasa dengan dia. Jadi maka kita akan sebutkan nanti juga pujian dan pandang ulama semasa dengan Ibn Abi Qurani, bagaimana penghargaan secara ilmu kepada Ibn Abi Zaid Al-Qurani ini. Baik. Kemudian juga beliau memiliki murid-murid yang cukup unggul dalam ilmunya, ya. Ibn Abi Zaid Al-Qurani di antara Imam Al-Faqih Khalaf Ibn Abi Qasim Al-Asdi al-ma'ruf bil Baradi, Hafiz min Hufazil Madhab Maliki. Ini antara ulama-ulama yang pakar dalam madhab Maliki ini. Dan beliau memiliki kitab Sahibut Tahdhib Mudawwanah yang meringkas kitab Al-Mudawwanah. Ya. Alladhi amilahu ala kitab syekhihi Ikhtisar Al-Mudawwanah. Itu adalah tahdhib ikhtisar lagi dari kitab Ikhtisar Mudawwanah, atau ringkasan dari ringkasan. Kemudian juga murid beliau ada Abu Bakar Ahmad bin Abdurrahman Al-Khawlani. Jadi untuk mengenal silsilah ulama siapa gurunya, kadang-kadang
kita melihat terjemahan dari gurunya atau terjemahan dari muridnya. Kalau muridnya kadang-kadang akan disebutkan nanti dia pernah belajar kesimpulan. Nah, itu untuk mengenal nanti umpamanya dalam ilmu hadis itu disebutkan apakah si fulan pernah belajar menerima hadis ini diriwayatkan oleh dari si fulan itu hadisnya sahih atau tidak. Nah, nanti si fulan ketemu nggak, pernah belajar nggak? Di situ dilihat. Kalau dia meriwayatkan hadis dari seseorang, padahal tidak pernah ketemu dan bahkan mungkin tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu, maka tidak akan ditemukan dalam terjemahnya. Bahkan di dalam terjemahnya para ulama pun menyebutkan tahun berapa dia bertemu, gitu. Itu lebih detail nanti. Jadi tidak sekadar disebut tebak-tebakan saja ya, karena sekarang ini orang melihat bahwa mengatakan bahwa susunan isnad hadis itu adalah si fulan berkata demikian semau-maunya, tidak. Tapi riwayat hadis itu benar-benar diteliti oleh para ulama. Si fulan meriwayatkan dari si fulan bahwa si fulan pernah belajar apa tidak? Kapan dia bertemu dengan, di mana dia belajar itu? Ya, kemudian nanti akan dilihat itu dalam terjemahan para ulama lain, akan disebutkan bahwa dia bersama-sama belajar dengan si fulan kepada syekh si fulan pokoknya. Dari situ untuk melacak ya kesahihan penerimaan sambung sanad ya hadis itu nanti. Nah, dari sini terlihat itu. Akan dipelajari siapa gurunya dan siapa muridnya. Ya, emang untuk mengenal murid melalui guru, atau kadang-kadang untuk mengenal guru dan melalui muridnya, atau teman juga bisa, seangkatan dengan dia. Nah, itu salah satu ilmu hadis yang bagaimana pentingnya mengenal biografi para ulama tadi. Jadi inti kesahihan sanad itu dilacak melalui siapa. Untuk ittisalus sanad, menyambung sanad hadis itu dilacak melalui terjemahan para ulama. Baik. Kemudian ya, di antara murid beliau adalah yaitu Abu Bakar Ahmad bin Abdurrahman Al-Khawlani yang wafat 430 Hijriah, yaitu Syekh Fuqaha Al-Qayrawan fi waqtihi. Itu adalah gurunya para ahli fikih ya, Syekh Fuqaha ya di Qayrawan pada waktunya. Kemudian berikut lagi Abul Qasim Ibn Abdurrahman Al-Labidi ya. Itu yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Takharaja bin Abi Zaid wal Qabisi walau masail mudawwana. Jadi disebutkan di sini bahwa di mana beliau memiliki karya juga ya, yaitu Masail Mudawwana. Kemudian juga Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qisi Al-Qayrawani yang wafat 355 Hijriah, Al-Faqih Al-Muqri Al-Mufassir. Nah, Al-Faqih ya, Al-Faqih artinya paham dengan ilmu agama, juga bisa diartikan adalah faqih dalam arti dalam madhab tertentu. Faqih orang-orang yang berpaham agama, Al-Muqri yaitu ahli dalam masalah qiraat, Al-Mufassir yaitu ahli tafsir. Dan memiliki beliau ini Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qisi Al-Qayrawani ini memiliki karangan banyak dalam qiraat dan tafsir dan juga i'rabul Quran. Nah, itu diantara melihat seorang guru memiliki murid-murid yang begitu berjasa menyebarkan ilmu dari gurunya. Baik, makanatu wasana ulama alaihi, bagaimana pujian ulama terhadap Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Ya. Ini yang kita katakan tadi, bahwa dia diakui keilmuannya oleh para ulama. Ya. Istilahnya kalau dia seorang dokter, yang memujinya ada dokter. Kalau dia ahli dokter kandungan, tentu dibutuhkan pujian dari orang yang ahli juga dokter kandungan, begitu istilahnya. Jangan nanti dia datang gelar dari orang kafir menunjukkan ini pakar Islam padahal dia belajar kepada orientalis ya. Nah, itu memang salah satu metode musuh-musuh Islam sekarang untuk mengacak ilmu Islam itu adalah mereka didik anak-anak muslim untuk belajar di mereka ya, sekolah di barat, tapi yang dipelajari adalah tentang Islam. Ini keanehannya, nanti pulang ke negara masing-masing mereka mengacak-acak berbagai ajaran agama ini ya, seperti perbuatan orang liberal, lalu mereka sanjung, nanti mereka angkat namanya di media ya, di majalah mereka, supaya nanti orang akan menokohkan dia. Jadi sengaja dibuat tokoh-tokoh yang membuat umat ini salah arah. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Ini salah satu metode bagaimana cara melencengkan sekarang untuk memahami Islam itu adalah dimunculkan tokoh-tokoh yang sengaja membawa menyelisihi paham ulama-ulama salaf. Baik. Kemudian ya, pujian-pujian para ulama ini ya banyak sekali sebetulnya. Ulama-ulama yang semasa di masa beliau dan juga ulama setelah beliau memuji beliau ini. Di antara sifat-sifat yang dipuji adalah disebut jami' madhab Malik, orang yang menguasai madhab Imam Malik.
syarihu aqwalihi, orang yang mampu menjelaskan perungkapan Imam Malik. Sani syaikhaini alladaini laulahuma la dhahaba al-madhhab. Jadi adalah guru kedua atau tokoh kedua dari madhab Maliki. Kalau bukan karena mereka berdua mungkin sudah kandas atau tidak ada berkembang madhab Malik gitu. Dan ini dikatakan Ibnu Naji, karena yuqalu laula syaikhan, dan pernah dikatakan orang kalau bukan dua orang tokoh ini, dua guru ini, di situ wal qadiyani, yakni dua orang qadi, fasyaikhani, yaitu Abu Muhammad bin Abi Zaid. Yang dua guru itu adalah Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Qarawani tadi dan Abu Bakar al-Abhari. Kemudian dua Muhammad, ini tokoh-tokoh dari ulama Malikiyah, itu Muhammad, ada Muhammad bin Sihnun, ini tokoh ulama senior dari ulama Malikiyah juga, mazhab Malikiyah juga, wa Muhammad al-Muwaz. Ada dua orang qadi yang terkenal dari ulama Malikiyah adalah Abu Muhammad Abdul Wahhab dan Abul Hasan Ibn al-Qassar. Taib. Kemudian di antara pujian-pujian yang lain dari orang menyebutkan biografi beliau adalah dari para ulama menulis biografi beliau. Ya, beliau digelar dengan Malikus Shaghir, Malik yang junior itu ini. Imam Malik adalah disebut, artinya begitu dalamnya ilmunya dia dikatakan dia bagaikan Malik yang kedua atau Malik yang junior. Juga disebutkan Khalifatul Malik atau adalah pengganti Imam Malik. Nah, wa qad abana lana al-alama al-Nafzawi an sabi hadhi tasmiyah fa yaqul. Jadi seorang ulama menjelaskan sebab kenapa dia dinamai digelari dengan itu, min azami awsafi ulu sanadi. Nah, di antara yang sangat keistimewaan dia ada memiliki sanad yang sangat tinggi karena dia meriwayatkan dari Sihnun biwasitatin, dengan satu orang saja. Ini Sihnun kan seorang ulama Maliki yang terkenal. Kemudian Ibnu al-Qasim biwasitataini, Ibnu al-Qasim juga tokoh Maliki yang terkenal, hanya dengan jarak dua orang saja. Dari Imam Malik itu riwayatnya adalah 3, ya. Walidha luqiba bi Malik as-Shaghir. Karena itulah dia digelar dengan Malik yang junior. Kemudian juga para ulama telah bersaksi dengan keilmuannya, ya, wari'asa diniyah, kekuatan ilmu agamanya. Di antaranya adalah Qadhi Iyad, ini tokoh Malikiyah juga. Haitsu yaqul kana imamul Maliki kana imam al-Malikiyah fi waqtihi. Jadi Ibnu Abi Zaid al-Qarawani adalah imam Malikiyah pada waktunya. Wa qudwatahum, dan juga yang menjadi qudwah bagi ulama-ulama. Wa jami' madhhab Malik, dia menguasai madhab Imam Malik. Wa syari' aqwalihi, ini pujian-pujian dan yang mampu menjelaskan berbagai penjelasan ungkapan Malik. Wa kana wasi'al ilm, dan orang yang luas ilmunya. Katsiral hifdzi, dan luas hafalannya. Wa riwayah, dan juga riwayat. Ya, kutubu tashhadu lahu bidzalik. Buku-buku karangannya, karya-karya beliau akan menjadi saksi atas tersebut. Fasihal lisan, orang yang sangat fasihal lisan itu sangat jelas dalam menjelaskan masalah, ya, berungkapan yang sangat pintar dalam menjelaskan suatu permasalahan, ya, fasihal lisan. Lidahnya sangat fasih. Zabayanin, orang yang sangat mampu menjelaskan, wa ma'rifatin bima yaqul, ya, mampu menjelaskan apa yang dia katakan dan sangat memahami apa yang dia ungkapkan. Ya, zaban an madhab Malik, yaitu sangat membela madhab Imam Malik, qaiman bil hujjah alaihi, menjelaskan hujah-hujah untuk membela itu. Basiran biradi ala al-ahwa, ahli pakar dalam membantah al-ahwa al-bid'ah, ya, basiran biradi ala al-ahwa, dia sangat membantah para pelaku-pelaku bid'ah. Wa yajma' ila dzalika salahan taman wa wari'an wa iffatan, ya, tambah lagi dia orang yang sangat salahan. Jadi orang yang soleh, baik, ya, taman, orang yang warok sekali, iffah, menjaga kehormatannya. Kemudian walaqad arafa qadrahu al-akabir, ulama-ulama besar mengenal tentang kehebatan beliau. Taib. Banyak sekali pujian ulama lagi. Abul Hasan al-Qabisi beliau mengatakan Abu Muhammad imaman muayyadan mausuqan bihi fi dirayatihi wa riwayatihi. Jadi Abul Hasan al-Qabisi menyebutkan Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Qarawani adalah seorang imam muayyadan, ya, yang mendapat bantuan, muayyad, ya, yang dapat dukungan, mausukan, dipercaya ilmunya, ya, baik dalam dirayah, dalam pendalaman pemahaman dalil-dalil, wa riwayah, atau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Dhahabi juga menyebutkan, ya, Imam Dhahabi menyebutkan Al-Imam Al-Allama Al-Qudwah Alimu Ahli Maghrib Abu Muhammad Al-Qayrawani, ya, beliau imam, alama, qudwah, alim ahli Maghrib, yaitu Abu Muhammad Al-Qayrawani.
dinamakan dengan Malikus Shaghir, ya. Kana ahadu man baraza fil ilmi wal amal. Beliau adalah orang yang sangat unggul di dalam ilmunya dan juga dalam amalnya. Wa kana rahimallah ala tariqatis salaf. Ini yang penting, bahwa imam ini adalah mengikuti jalan salaf. Fil usul, dalam akidah, la yadri kalam wa la yata'awwal. Dia enggak mengenal ilmu kalam dan juga tidak mentakwil. Ya, mentakwil maksudnya khususnya ayat-ayat sifat. Kemudian masalah karangan beliau cukup banyak, ya. Dan Ibnu Habibullah karangan ini telah meninggalkan warisan karangan yang menjadi bukti tentang keilmuan beliau, ya, dan kebanyakan karangan beliau dalam ilmu fikih, ya, dan sebagian juga dalam akidah, akhlak, dan juga ilmu tazkiyatun nafs, ya. Bahkan disebutkan karangan beliau lebih dari 40 arba'inah, ya, 40. Di antara yang terkenal itu Ar-Risalah, kemudian An-Nawadir wa Ziyadat. Ini adalah bantahan untuk pelaku-pelaku bid'ah yang menisbahkan perkataan-perkataan kepada Imam Malik dan seterusnya. Kemudian Mukhtasar Al-Mudawwanah, kemudian juga Tafsir Awqatis Salawat, Al-Jami' Pesunan wal Adab wal Maghazi, Adzabu an Madhhab Malik, Risalah fi Usul Tauhid. Jadi ada beliau punya kitab Risalah fi Usul Tauhid, Risalah fi Radi alal Qadariyah. Ini beliau dalam masalah akidah, Astiqa billah wa tawakkul 'ala Allah. Ini kemudian kita beliau yang tadi disebutkan Risalah, yaitu yang kita bahas di mana muqaddimahnya membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tentang kitab beliau Muqaddimah Abi Dzar Al-Qayrawani telah disyarah oleh banyak ulama. Banyak sekali syarahnya. Syarah-syarah yang di antara ulama yang kontemporer mensyarah seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dan Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, kemudian Syekh Bakar bin Abi Zaid, Bakar bin Abi Zaid rahimahullah, ya, dan banyak lagi di antara yang telah mensyarah kitab beliau ini, yaitu membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Taib. Kemudian beliau wafat, ya, qala ad-Dabbagh, bahwa beliau rahimahullah minal ajwad, orang yang sangat baik, wa ahlul ithar wa sadaqah. Ia juga ithar, suka perhatian sama teman, lebih mendahulukan keperluan teman daripada diri sendiri, dan juga suka bersedekah, ya, katsiral badli lil fuqara wa talabatul ilmi, suka membantu orang fakir miskin dan juga para penuntut ilmu. Subhanallah. Ini yang mungkin, ya, subhanallah, suatu kepribadian yang sangat luar biasa. Ya, beliau membiayai murid-murid beliau sendiri dengan harta beliau sendiri kadang-kadang. Nah, coba bayangkan. Jadi, kana yunfiqu alaihim wa yaksuhum wa yuzawwiduhum. Jadi, di mana beliau memberikan biaya hidup dan juga pakaian, memberikan perbekalan, ya. Wa qad dzikra annahu ba'atha ila Qadi Abdul Wahhab. Qadi Abdul Wahhab seorang ulama Malikiyah, yaitu berapa dia kirim? 1000 dinar emas, bi alfi dinarin zahabiyyin. Jadi 1000 dinar. Subhanallah. Kemudian wajahaza ibnata Syekh Abil Hasan Al-Qabisi. Jadi dia memberikan mahar, ya, untuk dinikah ini bi arbati dinarin zahabi, yaitu 400 dinar, ya. Wa qala kuntu a'adtuha min hini imlaqiha. Jadi dia menyediakan semenjak dia mempersiapkan itu, semenjak dia mau menikahi putrinya ini, dia la yastaghil qalbu abiha min kibaliha, supaya jangan bapaknya memikirkan tentang putrinya ini. Wa ba'atha ila al-faqih Ibnu Shalbun, dia mengirim kepada seorang ulama nama Ibnu Shalbun ketika dalam sakit, dengan harta dikirim harta yang sangat banyak ketika dia sedang sakit. Wa hakadha takunu akhlaq ulama, demikianlah bagaimana indahnya akhlak para ulama. Subhanallah, ya, inilah bagaimana kita melihat para ulama kita, ya, bukan hanya berinfak dengan ilmu, tapi mereka juga berinfak dengan hartanya, ya, untuk kaum muslimin dan para penuntut ilmu. Dan beliau wafat pada tahun 386, ya, Hijriyah, atau 996 Masehi, rahimahullah taala, ya. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan memberikan manfaat kepada kita untuk mempelajari kitab-kitab yang telah beliau wariskan kepada umat, terutama dalam masalah akidah beliau, ya, dalam kitab beliau itu Aqidah Al-Qayrawani.
yang dikenal dengan Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani. Demikian ya yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Sebenarnya kita jelaskan tadi, para ulama telah banyak mensyarah kitab beliau ini, sebagaimana tadi kita sebutkan kitab Muqaddimah beliau ini berbicara tentang akidah salaf. Namun juga ada di sana Ahlul Kalam yang mencoba memplesetkan pengertian-pengertian penjelasan beliau dalam akidah ini, di antaranya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini disebutkan oleh Bakar bin Zaid Al-Qarani, Syekh Bakar bin Zaid Al-Qarani, Bakar bin Abi Zaid, ya, Bakar bin beliau menjelaskan di mana Abdul Fattah Abu Ghuddah ini ada menambah, ada mengurangi, ya, beliau berusaha orang ini berusaha untuk membawa akidah ini ke akidah yang dia anut, gitu. Itu akidah Ahlul Kalam. Taib. Dan itulah beberapa penjelasan dapat kita jelaskan. Ya, di antara syarah-syarah yang bagus tadi kita sebutkan syarahnya Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, dan juga Syekh Yahya An-Najmi, juga Ahmad bin Yahya An-Najmi juga memiliki syarah. Kemudian juga tadi kita sebutkan syarah dari Bakar Abi Zaid, ya, yang menjelaskan tentang juga beliau mengkritik beberapa syarah yang sengaja membuat melencengkan pemahaman akidah yang telah beliau jelaskan di mukadimah tersebut. Demikian, wallahu alam bisawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Kita kembalikan kepada Al-Akh Iman kita dari Studio 2 Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan ilmu tersebut bisa menuntun atau membawa kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ini saatnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silahkan bisa menghubungi nomor kami. Baiklah, kami akan mencoba untuk membaca pertanyaan yang telah masuk dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, kalau zaman dahulu, zaman para ulama salaf menyikapi ahli-ahli filsafat ini sangat membenci sekali dan mengingatkan kepada masyarakat atau kaum muslimin untuk menjauhi orang-orang berpikiran filsafat. Akan tetapi sebaliknya, zaman sekarang filsafat menjadi seperti ilmu yang diagung-agungkan dan menjadi sebuah kesempurnaan bagi manusia untuk bisa memahami filsafat agar hidupnya itu tenang dan baik. Nah, bagaimanakah sikap terbaik bagi kita untuk menyikapi permasalahan filsafat yang saat ini sedang marak di kaum muslimin dan muslimat? Silakan, Ustaz. Pandang filsafat dan para ulama kita, filsafat itu lebih berbahaya daripada ilmu kalam. Dan Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Di sana beliau meriwayatkan perkataan-perkataan para ulama-ulama, mulai dari ulama kalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian juga dari kalangan Hanabilah yang mencela ilmu kalam. Dan ilmu kalam berasal dari ilmu filsafat. Kenapa mereka mencela? Karena memang telah berefek berat terhadap akidah, yang meragukan tentang kebenaran riwayat tentang hal-hal yang gaib. Munculnya akidah Qadariyah, muncul akidah Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Kullabiyah adalah gara-gara mereka menggunakan manhaj metode dalam memahami nas-nas, khususnya nas-nas berkenaan dengan ilmu-ilmu gaib seperti sifat-sifat Allah atau perkara pada hari akhirat. Sehingga mereka melogikakan dengan konsep dan teori-teori filsafat tersebut. Ini yang menyebabkan ulama mencelah ilmu tersebut. Namun ilmu itu pada masa kontemporer ini, pada saat sekarang ini, kadang-kadang ya penamaan kadang-kadang yang keliru. Ya, setiap ilmu dinamakan dengan filsafat. Filsafat itu terbagi banyak hal. Ada filsafat ilmu-ilmu tabi'i, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya untuk tidak berkaitan dengan akidah. Ya, kemana filsafat itu juga filsafat kesehatan, filsafat ini, filsafat itu, banyak sekali pembagiannya. Yang dimaksud di sini adalah memakai konsep ketuhanan ilmu filsafat dalam memahami ajaran Islam. Itu yang kita maksud ini. Itu konsep-konsep dalam memahami nas-nas. Ya, karena asal dari ilmu filsafat itu ada dua. Pertama, tidak percaya kepada yang gaib, kecuali yang mereka hanya melakukan logika, suatu penelitian yang bisa diraba, dilihat, dirasa, dilakukan sebagai penelitian. Itu sebagai sumber ilmu bagi mereka. Kemudian adalah
sumber kebenaran berasal dari akal. Nah, sedangkan orang Islam itu percaya kepada yang gaib, dan sumber kebenaran berasal dari wahyu. Dan wahyu itu disampaikan Allah SWT dengan sangat jelas, gamblang, ya, dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Nah, ini diantara menyebabkan mereka pertama tidak mempercaya tentang adanya yang gaib. Itu adalah konsep dari ilmu filsafat. Dia hanya percaya kepada hal-hal yang nyata, yang bisa diteliti, yang bisa dilakukan eksperimen. Nah, itu menurut mereka itulah sumber ilmu. Nah, makanya kadang-kadang di dalam penelitian sekarang mereka tidak mau, oh, Al-Quran jangan diteliti, hadis nggak boleh diteliti. Nah, mereka ingin seperti itu. Kita harus mencari eksperimen sendiri, gitu. Padahal sebetulnya kita ingin menjelaskan bagaimana Islam memandang berbagai persoalan-persoalan dan sesuaikan dengan tuntunan Islam itu agar benar kehidupan kita, pola hidup kita. Itu. Jadi Islam itu turun untuk menjelaskan berbagai persoalan hidup ini, menjadikan solusi permasalahan yang ada. Nah, itu diantara mereka. Intinya orang filsafat pertama tidak beriman kecuali ada hal-hal yang yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Yang kedua, mereka adalah tidak percaya dengan adanya wahyu itu, atau mereka lebih percaya kepada akal mereka. Sesuatu yang tidak bisa diterima logika bagi mereka itu suatu hal yang tidak bisa diterima. Ini di antara yang menyebabkan para ulama sangat mengkritik. Jadi sangat bertentangan dengan pola keyakinan orang beriman. Ini wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat. Berikutnya dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, zaman dahulu orang-orang munafik atau orang-orang yang membenci Islam, yang melakukan ujaran-ujaran kurang baik kepada agama Islam ini, maka akan otomatis dibenci oleh kaum muslimin yang lain, dijauhi dan diingatkan oleh para ulama. Nah, saat ini di zaman-zaman modern, sosial media yang begitu gencar, orang-orang munafik, orang-orang yang membenci Islam mengujarkan kata-kata kebencian kepada Islam itu sendiri dan ajarannya, bahkan kepada para ulamanya. Akan tetapi mereka justru mendapatkan atensi atau perhatian dari orang-orang yang sepemikiran, kemudian orang-orang di luar sana karena medsosnya yang terkenal. Kita sebagai kaum muslimin kadang gemas terhadap hal seperti ini, Ustadz. Sikap apa yang terbaik menyikapi orang-orang seperti ini yang marak di medsos? Silahkan. Pertama harus kita sikapi adalah belajar ilmu agama, biar tidak terpengaruh dengan pola pemikir mereka. Mengerti dulu ilmu agama. Yang kedua, hindari sumber-sumber dan tidak membaca tulisan mereka, tidak mendengar perkataan mereka, ya, biarkan mereka mati busuk tanpa diperhatikan. Nah, kadang-kadang yang membuat mereka terkenal adalah ulah dari sebagian kita. Jadi kita men-share tapi tidak menjelaskan kebatilan yang dia lakukan. Ini juga keliruan, dan ini pernah kami ingatkan, baik pemikiran apapun saja, kelompok manapun saja, ya, kita jangan men-share kalau kita tidak mampu menjelaskan. Karena kalau kita share, orang yang menerima tidak semuanya orang alim, tidak tahu kebatilan secara jelas. Maka seakan-akan kadang-kadang karena bersumber dari kita, kadang-kadang orang menganggap ini benar mungkin seperti itu. Sebenarnya yang saya jelaskan dulu, sering dulu orang share bagaimana Syiah merayakan di hari Karbala, menyiksa badannya. Itu di-share kemana-mana. Ya, kalau orang-orang yang sepaham seperti sebagian sekte dalam kelompok Sufi, ya, bagi mereka menyiksa diri itu bagian dari metode taubat. Nggak salah menurut mereka sebetulnya. Nah, perlu kita hati-hati. Jadi tidak semua orang paham bahwa itu adalah suatu yang keliru dan suatu yang salah. Maka kita jangan ikut nimbrung di situ. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika kalian melihat ada orang melawan ajaran agama ini, ajaran Islam ini, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan mereka. Jangan ikut nimbrung. Jangan di-share. Ya, kecuali kita mampu membantah, batu menunjukkan kebatilannya dan itu ditunjukkan kepada umat, itu hal persoalan yang lain. Ya, jadi jangan di-share, jangan diperhatikan, tidak usah didengar. Ya, dia terkenal adalah karena kita ikut memperkenalkan, menjadi mereka jadi booming, menjadi terkenal dan seterusnya. Itu di antara pola kita. Pertama, perkuat ilmu agama. Yang kedua, jangan ikut dengan hindari sumber-sumber berbagai perkara-perkara tersebut. Ya, dan juga yang ketiga, kita perlu waspada. Sekarang semua orang memiliki kebebasan, ya, kebebasan untuk bicara. Nah, kemudian kita perlu tahu bahwa
hal-hal seperti ini kadang-kadang adanya tujuan-tujuan tertentu, cuma untuk propaganda, untuk memancing, untuk terjadinya kericuhan, untuk jadi keributan. Maka kita jangan terpancing dengan hal itu, dan kita lebih banyak menjaga diri kita dari fitnah tersebut, menjauhi sumbernya, dan memperkuat ilmu dan iman kita. Itu intinya. Jadi perlu kita waspada dalam seperti ini, ya. Tidak terpancing, tidak emosi, karena emosi ya apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu, ya. Kemudian juga bisa saja mereka ini adalah memang orang-orang yang disusupkan ke dalam Islam dengan tujuan untuk membuat umat Islam menjadi rusak, atau mungkin pancingan untuk supaya umat Islam menjadi anarkis dan seluruh macamnya. Maka kita perlu waspada. Jadi kita serahkan kepada penegak hukum. Jika penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya, dan itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira para penegak hukum membiarkan para orang-orang yang mengejek ajaran agama, dan itu ada pasalnya, ya. Ada pasalnya yang jelas bahwa orang yang melakukan penodaan, ada pasal penodaan agama, itu jelas sekali, ya. Ada pasalnya, dan itu tidak perlu sebetulnya dilaporkan, karena itu jelas adalah tindakan yang meresahkan, tindakan yang akan membawa kerancuan pengetahuan di dalam masyarakat. Maka penegak hukum yang membiarkan, Anda akan diminta pertanggungjawaban, karena wewenangnya ada pada Anda semua. Ya, bagi kami adalah hanya menyuarakan kebenaran melalui ilmu. Ya, bagi kita hanya menyuarakan ilmu, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kritikan tanpa harus memprovokasi orang untuk menjadi anarkis atau radikal, tidak. Tetapi para penegak hukum bila diam melihat kesalahan-kesalahan tersebut, ya, maka mereka akan berhadapan. Karena Allah telah memberikan sebuah amanah kepada mereka, dan mereka lah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya orang-orang yang penegak hukum yang beragama Islam, ketika melihat hal seperti itu diam, maka Anda jangan dikira bahwa Anda tidak memiliki tanggung jawab di hadapan Allah di akhir kelak. Ya, itu perlu disadari bagi kaum muslimin yang memiliki wewenang untuk menangkap, untuk memproses. Ini adalah tanggung jawab Anda sebagai seorang muslim, ya, menjaga agama ini, menjaga agama, ya, dan juga sekaligus menjaga bangsa ini daripada terjadinya berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Kita tahu bahwa bila agama Allah diremehkan, bila agama Allah direndahkan, ya, dan tidak lagi ada orang yang mau membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, banyak sekali cara untuk membela agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua telah terjadi pada umat-umat yang berlalu. Ya, bagaimana hancurnya kaum yang menentang Nabi Nuh, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Saleh, bagaimana Fir'aun, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita, orang-orang yang tidak yakin dengan adanya hal-hal yang gaib, jadi tampak tipis imannya. Dia anggap itu hanya perkara-perkara alamiah saja. Tidak melihat itu sebagai pandangan bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk bencana maupun musibah. Dan kadang-kadang kita tidak introspeksi diri secara bersama, ya, dalam perkara ini, terutama dalam masalah membela keadilan, menegakkan keadilan, dan seterusnya. Jadi suatu kezaliman itu akan membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Maka dari itu orang-orang yang menegakkan keadilan mestinya menyadari bahwa tanggung jawab mereka adalah sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin langsung menghubungi kami via telepon. Silakan. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Di hamba Allah dari Jakarta. Ini saya mau nanya di luar tema, boleh? Silakan Ibu. Ya, saya tuh biasa sholat duha 12 rakaat. Apa ada itu 12 rakaat? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas Terus pertanyaan. saya tuh ayatnya baca Al-Quran. Jadi karena hafalan nggak banyak, saya baca apa boleh gitu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih. Ya, silakan Ustaz. Taib, dalam jumlah rakaat salat duha, memang para ulama tidak menjelaskan tidak ada batas rakaatnya. Sebagian ulama menyatakan kadang-kadang ketika tidak salat malam, maka utamanya dia melakukan salat duha dengan jumlah rakaat
yang sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama 12 rakaat itu seterusnya. Tetapi melazimkan hal itu, ya, melazimkan hal itu tentu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita katakan melazimkan, ya. Tetapi salat sunnah itu adalah tidak ada batas jumlah rakaatnya. Salat duha tersebut tidak ada batasnya, minimalnya memang 2 rakaat. Itu yang pernah kita ketahui begitu. Adapun membaca ayat dalam salat sunnah, sebagian ulama memberikan kemudahan, ya, seperti dalam salat tarawih untuk melihat Al-Quran dalam salat sunnah jika tidak. Dan kalau memang memberatkan, dan utamanya agak lebih khusyuknya adalah membaca ayat yang kita hafal walaupun berulang-ulang dalam setiap rakaat itu pun tidak bermasalah sebetulnya. Umpamanya kita salat tarawih, umpamanya kita tidak banyak hafal ayat, kita ulang-ulang saja Qul ahad umpamanya sama inna a'tainaka kautsar setiap rakaat juga tidak salah hal seperti itu. Tapi sebagian ulama memang memberikan rukhsah untuk salat-salat sunnah dengan melihat kepada Al-Quran pun tidak bermasalah. Wallahu alam bissawab. Syukran Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami membuka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Pak Sapiri dari Bangka. Silakan Bapak pertanyaannya. Boleh tidak kita ambil dua dari tema nih, pertanyaan dua dari tema? Ya silakan Pak. Ini masalah sholat berjamaah ini ya. Halo? Ya silakan. Masalah sholat berjamaah dengan ya saya kan imam setelah membaca Al-Fatihah, kalau kita biasa sholat kan langsung baca surah. Sedangkan dalam Al-Quran kan kita mendengar bahwa setelah waktu kita membaca Al-Quran kan kita kan diwajibkan untuk mendengar. Apakah imam tidak memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah? Setelah itu imam langsung membaca surah. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ditunggu jawabannya dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, ini bertanya tentang hukum makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Pendapat ini ada berapa pendapat, yang kuat kalau nggak salah ada 3. Ya, yang pertama kalau ada yang mengatakan surat Al-Fatihah dibaca walaupun surat jahriyah atau surat sirriyah. Ya, yang pertama adalah baik sirriyah ataupun jahriyah membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Itu yang banyak lebih didukung oleh dalil, ya, karena ayat hadis yang menyebutkan ketika Rasul menegur sebagian sahabat membaca bacaan di belakangnya adalah karena mereka membaca lebih suara yang mengganggu Rasulullah SAW. Itu jamak dalilnya, pengumpulan dari dalil tegur Rasulullah terhadap orang yang membaca di belakang beliau ketika beliau sholat. Bukan melarang membaca, tapi beliau adalah melarang untuk mengangkat suara mendengarkan sehingga meragukan imam. Jadi menurut mazhab Syafi'i maka boleh membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan imam membaca ayat. Gitu. Adapun memberikan waktu, ada sebagian demikian bagi ulama yang berpendapat juga memberikan waktu, tetapi tenggang waktunya berapa gitu. Dan tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memiliki diam antara baca Al-Fatihah dengan ayat. Nah ini yang menjadi persoalan. Tidak ada terdapat bahwa Rasulullah SAW pernah diam sementara ya agak 5 menit ataupun 2 menit atau 1 menit, tidak ditemukan, belum dapat dalilnya oleh kita, belum tahu kita. Itulah istilahnya. Nah, pendapat yang kedua adalah itu sebaliknya, yaitu apabila sholat berjamaah, makmum nggak perlu baca Al-Fatihah, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, itu juga berdasarkan hadis, ya. Jadi, walaupun hadis ini dibicarakan kesahihannya oleh sebagian ulama, ya, qiraatul imam qiraat man khalfahu, bacaan imam adalah bacaan orang yang belakangnya. Tetapi ini juga dijawab. Kan makmum juga, kalau diambil ke umum hadis ini berarti makmum nggak baca apa-apa sama sekali. Nah, di sini jawaban sebagian ulama lebih merajikan membaca Al-Fatihah. Karena memang hadisnya mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pendapat yang lain yaitu
pendapat riwayat dari Imam Ahmad, yaitu bila salatnya jahar, seperti salat Isya umpamanya, bila imam membaca keras, rakaat pertama dan kedua, itu makmum nggak perlu baca Al-Fatihah, karena dia ikut mengikuti imam, bacaan imam. Tapi ketika salat rakaat Isya, rakaat ketiga dan keempat, dia membaca. Nah, ini pendapat yang lain. Ya, ini pendapat yang lain. Wallahu alam, yang lebih kuat yang banyak merojikan adalah dua pendapat. Yang pertama, imam membaca selalu, atau pendapat membaca yang tadi disebutkan, kalau imamnya dikeraskan Al-Fatihahnya, makmum nggak perlu membaca karena dia ikut membaca bersama imam, mendengarkan bacaan imam, berarti dia sudah membaca. Nah, kalau ketika sirriyah dia membaca, berarti semua zuhur umpamanya, berarti dia membaca semua dalam setiap rakaat. Tapi kalau salat Isya enggak, dua rakaat pertama dia enggak membaca Al-Fatihah karena dia mendengar baca imam. Itu pendapat yang lebih kuat dari antara dua pendapat adalah imam pendapat Syafi'iyah tadi membaca setiap rakaat, ya, kita baca apakah jahar atau sir imamnya, ya, tetap dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini kita sudah sampai akhir dari waktu yang tersedia untuk kita menyampaikan materi. Terima kasih atas segala kehadiran antum. Semoga Allah berkahi waktu dan umur antum serta segala apa yang Allah berikan kepada antum semua, dan Allah berikan kepada kita kesehatan, melindungi kita dari segala keburukan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.